Jekena katanya masih di apa di Jepang, jadi Om Doni kasih kesempatan, ayo jadi bawa sharing ya di bawah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya senang sekali kalau sharing di apalagi kalau di doa itu memang semua pemimpin-pemimpin, jadi kita gampang bicaranya, gampang kita ngalirinnya. Jadi kalau di anak muda biasa kita agak harus menjelaskan sedikit demi sedikit, harus diputar ulang-ulang, di gimana kasih contoh. Tapi kalau di sini kita para pelayan jadi jauh lebih gampang untuk ngomongnya. Hari ini saya pengen angkat satu topik yang saya sharing, satu topik yang dimana sering kita dengar, yaitu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ini kita sering dengar ya. Saya bukan merasa bahwa saya tahu, saya juga masih belajar. Cuma apa yang saya pelajari mungkin saya bisa sharing malam ini. Nah, banyak yang ungkapan yang beredar seperti ini, bahkan di server sebelah pun bilang gini. Ayo Dek, kalian harus maju paling depan kayaknya. Jangan duduk-duduk di belakang. Nanti berkatnya nggak sampai ke belakang. Katanya manusia adalah makhluk yang paling mulia. Wah, betul ya. Kita sering dengar ya. Apapun itu, di mata pelajarannya kita, di pelajaran agama, di sekolah manapun itu. Dek, ayo di depan Dek. Gimana? Ayo, Christian, gimana di depan? Bangku nomor 2. Nah, apa bedanya kita dengan binatang? Katanya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Oh iya, betul juga. Akhirnya saya cari-cari tahu kata mulia itu apa ya. Nah, kemuliaan itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani-nya itu kavod. Kavod itu yang artinya bobot atau berat sebuah. Berat itu bukan bahwa jadi kalau kakak kolo beratnya 100 berarti mulia gitu, tapi ternyata bukan. Atau orang semakin berat semakin mulia, ternyata tidak, bukan. Tapi mengenai bobot, mengenai kualitas, mengenai sesuatu yang karakter. Nah, kualitasnya. Nah, saya pernah kasih pengandian seperti ini. Apa yang membedakan emas, logam emas dengan logam besi? Sampai emas itu akhirnya dikasih jadi cincin kawin gitu. Nah, akhirnya saya kasih gambaran bahwa kalau besi itu bisa berkarat, emas itu tidak. Ada karakteristik dari emas yang tidak bisa digantikan oleh besi. Emas tidak bisa berubah, tidak bisa berkarat, nilainya tetap ya, kadang tetap, kadang naik, katanya setiap tahun katanya naik, atau ada juga yang bilang beratnya memang lebih di atasnya rata-rata, memang berat jenisnya, massa jenisnya itu lebih berat. Ada karakteristik dia tetap berkilau, katanya tetap berkilau, kalau berkilau begini akan tetap terus berkilau. Jadi makanya dibikin sebuah cincin jadi supaya jadi sebuah ikatan di jari ketika orang menikah, dikatakan bahwa tetap berkilau pernikahannya. Terserah, saya tidak tahu seperti apa gitu. Jadi hal itu yang merupakan gambaran kita mengenai kemuliaan itu apa. Nah, kalau katanya orang yang mulia, jadi kita coba ambil ya, bandingkan antara emas dengan orang. Kalau orang mempunyai kemuliaan itu seperti apa? Ya sudah pasti ya, tidak hidup seperti binatang. Katanya binatang itu makhluk yang tidak mulia, karena memang ya binatang mau makan di mana saja, pupuk di mana saja, atau mau buang air di mana saja, pasti mereka bisa. Tapi kalau manusia itu mempunyai kualitas dalam setiap segi kehidupannya, itu yang pertama kali Tuhan cangkokkan dalam manusia. Ketika pertama kali manusia diciptakan, dikatakan bahwa segambar dan serupa. Itu bukan saja bahwa segambar, tapi rupa itu seperti sebuah kayak operating system, rohnya dikasih ke kita supaya kita hidup tidak dengan cara seperti binatang. Iya ya. Jadi kualitas hubungannya kita berkualitas, bicaranya kita berkualitas, makannya kita berkualitas.
minumnya kita berkualitas, atau apa yang kita nonton, apa yang kita dengar itu berkualitas, caranya kita ngomong berkualitas. Nah itu katanya yang membedakan kalau manusia. Contoh, orang yang tidak punya kualitas itu kan biasa korupsi, KKN, makanya dibilang korup, rusak. Orang yang tidak berkualitas itu sikut kiri, sikut kanan, cakar kiri, cakar kanan, tidak punya etika. Nah, saya sering cerita sama Chris, kita boleh dibilang tidak punya uang, tapi kita jangan dibilang tidak punya etika. Iya kan? Karena manner make a man. Iya, keren sekali. Emang saya ngomong begitu sama dia. Saya bilang, iya, kita nggak bisa dibilang nggak punya etika kan? Kita harus bilang etika dasar, terima kasih, minta tolong, maaf, minta maaf. Nah, itu kan etika paling dasar. Kita ketemu dengan orang lihat kita bagaimana caranya berpakaian, kita bagaimana caranya bicara, oh lihat ada kualitas di situ. Nah makanya memang dia harus merefleksi, tapi kita skip soal itu. Kita coba lihat apa yang Alkitab katakan dari tadi, apa yang dunia katakan mengenai kemuliaan. Kita coba lihat apa yang Alkitab katakan mengenai kemuliaan. Karena sumber kemuliaannya kita itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Itu yang saya tahu. Nah, ini saya coba buka, kita coba buka sama-sama di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-7. Nah, ini terjadi setelah insiden anak lembu emas. Ada anak lembu yang dibakar. Jadi pokoknya setelah itu bangsa Israel, Tuhan sudah marah. Tuhan bilang, saya sudah mau hancurkan ini bangsa Israel. Tapi Musa memohon ampun, akhirnya tidak jadi. Akhirnya terjadilah bahwa Musa itu akhirnya negosiasi lah dengan Tuhan. Saya coba bacakan Keluaran 33 itu. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan bergiliran mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka semua bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa segala bangsa ini umat. Jadi dia bernegosiasi, jadi dia bilang, dia bersyafaat kepada Tuhan bahwa jangan tinggalkan kodong ini bangsa. Memang ini mereka bangsa sudah rusak, sudah tempuh, menyembah berhala, tapi jangan tinggalkan kodong. Kau lihat saya nih, saya pengen mengenal engkau, dia bilang begitu, supaya saya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Tuhan sendiri yang berfirman. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, Tuhan mengenal Musa, dia mendapat kasih karunia. Tetapi jawabnya, perhatikan, Musa meminta permintaan yang kedua. Dia katakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi permintaan Musa selain disertai, dia bilang ini, perlihatkan kemuliaanmu. Oh, oke. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, betul tahu kakak kolom. Itu hari yang bilang Tuhan, Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang. Itu ternyata Tuhan sendiri yang berteriak. Itu ternyata Theophany sendiri yang berteriak. Saya waktu di pemuda yang lalu ada sifat-sifat Tuhan. Nah, Tuhan sendiri yang bilang. Nah, perhatikan baik-baik di ayat 20-nya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku tetap hidup. Ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Satu hal yang saya mau simpulkan di sini sebenarnya, kemuliaan Tuhan itu adalah wajah. Banyak orang yang berkata gini, oh, kemuliaan Tuhan itu kalau ada asap. ada beberapa ya, saya tidak tahu. Ada asap, wah kemuliaan Tuhan ini. Atau ada sinar, atau ada apa. Banyak bentuknya. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah wajah. Karena permintaan keduanya Musa, selain disertai, dia minta perlihatkan kemuliaan-Mu. Saya pengen mengenal Engkau, saya pengen lihat diri-Mu. Yang dia katakan, tidak ada yang bisa lihat dan dapat hidup. Tidak ada yang bisa lihat wajahku dan dapat hidup. Nah, implikasinya adalah bahwa Musa minta kemuliaan, tapi Tuhan jawab wajah. Berarti kemuliaan sama dengan wajah. Ada gambaran kan? Kira-kira bagaimana? Aneh kan? Waktu selesai mereka berbincang-bincang turun dari Gunung Sinai, katanya mukanya siapa? Musa itu bercahaya seperti apa gitu. Bercahaya sampai dia harus menutup mukanya karena memang kelihatan bercahaya. Oh, begitu ya. Kemuliaan Tuhan itu tinggal di wajahnya Musa. Jadi Musa itu kelihatan seperti Tuhan sebenarnya. Karena memang wajahnya Tuhan itu bercahaya. Tidak ada orang yang dapat tahan menghadapi wajah Musa. Nah, saya coba lihat di Keluaran 34 ayat 29. Saya coba bacakan supaya cepat. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, ternyata kalau kita dekat dengan Tuhan, wajahnya kita akan sama dengan Tuhan. Bagaimana? Setuju nggak kira-kira? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tambah mirip dengan siapa kita dekat-dekat. Jadi kelihatan, misalnya saya punya anak, namanya Preti. Itu mukanya lain dengan saya, tapi kalau cara berdirinya, cara ngomongnya, cara apanya itu mirip sekali, jiplak dengan saya gitu. Even bawah, tapi karena memang dia dekat sekali dengan saya. Nah, begitu pula dengan kita dengan Tuhan, hubungannya kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat seseorang, bagaimana kita mau ukur hubungannya dia dengan Tuhan, kita lihat bagaimana miripnya dia dengan Tuhan. Bagaimana? Ya. Nah, saya selalu berdoa dong, siapapun dari kita, yang terpancar dari kita adalah kemuliaan Tuhan kan. Kalau orang yang ketemu kita, jadi saya setiap kali berdoa, misalnya contoh saya dapat giliran untuk berdoa selesai firman untuk berkati anak-anak pemuda, saya selalu berdoa gitu ya, gini, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan banyak. Kita coba buka di dalam Bilangan 6 ayat 33. Saya tidak doa yang lain, maksudnya saya sharing ini pada Bapak Ibu supaya kita ngerti. Bilangan 6 ayat 22 sampai 23.
ucapan berkat imam. Tuhan berbicara kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Makanya anakku namanya Giovanni, itu Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, saya selalu ngomong waktu selesai bawa firman di pemuda, karena saya selalu berdoa berharap bahwa apa yang mereka tampilkan setelah mereka mendengar firman itu menjadi rema dalam kehidupannya, itu terpancar dari kehidupannya. Sehingga ketika orang lihat, oh iyo anak Kristen tawa, gitu. Oh ini anak eklesia tawa, bukan eklesia tapi oh ini murid Kristus tawa. Masa dibilang, ih kenapa kok kesetanan? Nah kan akhirnya kan kita jadi gimana gitu, terus tiba-tiba Chris berkelahi gitu. Terus kenapa kok kayak The Rock gitu ya, kayak Rambo kok. Jadi kan yang saya selalu rindukan, yang saya selalu doakan kepada mereka adalah bahwa sebenarnya wajah Tuhan itu terpancar dari mereka, bukan wajah yang lain, bukan wajah artis Korea, bukan wajah influencer, Deddy Corbuzier atau siapa lah, atau pemain bola baru-baru, itu di Arema, ngeri 100 berapa orang mati. Itu karena mereka bayangkan di benderanya Arema itu gambar singa edan katanya. Jadi mereka itu kalau kalah ricuh, wah kayak singa gitu. Jadi wajahnya itu adalah wajah singa, bukan wajahnya Tuhan. Dan skip, semoga tidak direkam, nanti saya dibilang pencemaran. Oke. Makanya supaya saya selalu berdoa, wah kok mereka beda ya? Nah, karena pengejaran kita seharusnya adalah keserupaan dengan Tuhan, keserupaan dengan Yesus. Nah, bukankah itu ibadah kita yang sejati? Pengejarannya kita adalah semakin hari, semakin meninggalkan wajah dunianya kita, tetapi kita semakin serupa dengan anak. Itu pengejarannya kita. Kalau misalnya kita lihat pengejarannya orang, mungkin banyak ya, saya nggak bisa salahkan mereka karena prioritasnya orang beda-beda. Tapi alangkah baiknya setiap dari kita adalah pengejarannya kita hanya keserupaan dengan Tuhan. Sebab memang pertama kali manusia diciptakan, purpose dan tujuannya adalah dalam keserupaan kita mengelola bumi. Itu nggak bisa dia, harus datang keserupaan dulu, baru ada mandat dikasih, baru ada Tuhan kasih sesuatu, Tuhan percayakan sesuatu. Tapi sayangnya manusia itu sudah gagal. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang Tuhan sudah install ke kita, kemuliaannya itu hilang. Kita nggak kehilangan surga, kita nggak kehilangan Eden, tapi yang paling pertama kita hilang adalah kemuliaan Tuhan. Setelah itu hilang hubungannya kita dengan Tuhan. Setelah kita terusir dari Taman Eden, kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan. Wajahnya kita bukan wajahnya Tuhan lagi, tapi wajahnya Kain dan Habel, baku berkelahi, baku bunuh. Wajahnya Nimrod di Babel, bikin kebanggaan tinggi-tinggi, bikin menara Babel tinggi-tinggi. Wajahnya pokoknya banyak lah. Kita akhirnya mencari wajah-wajah yang lain, yang sebenarnya itu bukan nature-nya kita, bukan aslinya kita. Tetapi Tuhan datang, dia menunjukkan sesuatu hal yang lain. Tuhan datang sebagai manusia, yaitu dalam Yesus. Dia menunjukkan prototipe manusia yang berhasil. Saya selalu bilang sama anak, gagal mencontoh cara hidup Yesus berarti kita gagal mencontoh cara hidup manusia yang berhasil. Selalu saya ulang-ulangi. Karena apa? Kemuliaan Tuhan ada di sana. Kita coba ke Yohanes 1 ayat 14.
Nah, kita coba dari ayat 12 ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Adam pada saat pertama kali dilahirkan dari Allah. Waktu di Lukas, kalau kita lihat di Matius, silsilahnya turun. Adam melahirkan apa, memperanakan ini, apa. Akhirnya Yusuf memperanakan Yesus. Tapi kalau di Lukas kita lihat terbalik silsilahnya. Akhirnya Adam paling terakhir, Adam anak Allah. Coba baca baik-baik. Kita sebenarnya adalah anak Allah. Pada saat itu, makanya Ibu Yos itu anak-anak Allah. Keren sekali namanya sebenarnya. Kita itu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Kita ini dari Allah. Ayat 14, kita coba baca baik-baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dua ternyata. Kemuliaan Allah, kasih karunia dan kebenaran. Wajahnya, kalau kita mau lihat orang semakin serupa dengan Tuhan, itu dua kualitasnya. Penuh kasih karunia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Seimbang, balance. Bukan saja hanya kasih toh, kasih, tidak dengan kebenaran. Kebenaran, judge, tapi tidak mengasihi, tidak bisa. Dua-duanya balance. Kita lihat di Yesus. Yesus itu dengan orang berdosa, dia nggak ngejudge kencang-kencang. Tapi begitu dengan orang munafik, dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dia gas kencang-kencang. Memang dia balance. Dia mengasihi orang. Kalau misalnya orang sudah bertobat, dia nggak kemana-mana. Dia bilang, ayo bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, beginilah. Kalau dia lihat orang sakit, hatinya jadi tergerak. Kalau dia lihat orang susah, hatinya tergerak. Itu loh kemuliaannya Yesus. Kebanyakan dari kita kehilangan hal ini. Kita mencoba mencari kemuliaan di hal-hal yang lain. Bayangkan, kemuliaan itu sudah mulai diganti dengan hal-hal, dengan apa yang kita pakai bahkan. Kita tunjukkan kemuliaan Tuhan itu dari apa yang kita pakai, apa yang kita punyai, apa yang kita apa yang kita sandang, predikat apa yang kita sandang bahkan. Atau bahkan apa yang kita kerjakan gitu. Kita merasa bahwa ini kemuliaan Tuhan yang turun di saya. Padahal sebenarnya tidak. Kemuliaan itu berbicara mengenai karakter kita inside out. Bukan sesuatu yang kelihatan di luar gitu. Pengejaran hidupnya kita harus ini. Jangan pengejaran kekristenannya kita uang, harta, ketenaran, kenyamanan. Hal itu tidak akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Betul. Kenyamanan itu selalu membunuh potensinya kita. Kalau kita mulai nyaman, biasanya ya itu gampang jatuh. Kalau kita sudah mulai sering berleha-leha, biasanya ya ada hal-hal saja yang bisa gampang menyerang kita karena kita nggak waspada. Nah, kalau kita lihat apapun itu, rencana Allah waktu pertama kali diciptakan bahwa kita harus mengelola bumi ini. Dikatakan kalau kita nggak mengelola bumi ini, kita itu seperti mengelola apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, talentanya kita, uang, waktu dan tenaganya kita, itu kita dikatakan seperti hamba yang jahat dan malas. Banyak di Alkitab kita bisa buka diri karena bahwa ketika kita nggak hidup seperti cara hidup Yesus, kita kita berdosa. Katanya kata Paulo tidak tepat. Memang kita tidak hidup dengan tepat. Kita tidak hidup secara memang apa yang Tuhan sudah purpose yang pertama kali Tuhan ciptakan kayak gitu. Misalnya contoh, mic ini diciptakan untuk sebagai pengeras suara, tidak bisa dipakai untuk jadi stick drum.
Kalau kita contoh, karena memang purpose-nya pertama kali dia diciptakan adalah pengeras suara, bukan untuk stick drum. Kalau ini kita pakai dan stick drum kita jadi pengeras suara kan nggak matching gitu. Kita pertama kali diciptakan adalah supaya kemuliaan Tuhan itu bisa memenuhi bumi ini. Panjang cerita. Kita coba lihat ya. Bukan apa yang kita pakai ya, bukan apa yang kita punyai, apa yang kita tunjukkan kepada dunia, tapi soal karakternya Tuhan, karakternya Kristus yang diam di dalam kita. Kita coba lihat di dalam Kolose 1 ayat 25. Ini apa yang Paulus katakan mengenai hal ini. Ini yang Paulus selalu katakan kepada orang-orang. Kalau orang ketemu dengan dia, apa yang dia coba untuk utarakan kepada orang-orang, bagaimana pelayanannya dia, apa yang dia coba lakukan dalam pelayanannya. Dia katakan ini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Apa firman-Nya? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dan tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi bertahun-tahun, berabad-abad, sampai Yesus datang, baru kelihatan. Semua nabi-nabi sebelumnya Yesus itu pengen sekali lihat Yesus, pengen sekali lihat Tuhan. Musa bilang, perlihatkan mukamu, perlihatkan wajahmu, saya pengen mengenalmu, saya pengen melihatmu, saya pengen. Semua nabi-nabi itu bernubuat, akan datang Mesias, akan datang Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita, akan datang siapa sendiri. Nah, itu nabi-nabi terdahulu itu tersembunyi. Kira-kira Yesus itu kayak gimana ya rupanya? Kita coba next. Kepadanya mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dibilang apa? Christ is within you. Kristus berdiam di dalam kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Satu-satunya yang bisa bikin kita serupa dengan Kristus itu kalau Yesus berdiam di dalam kita. Itu harus kita garis bawahi. Kita percaya Yesus itu mengutus rohnya ke dalam kita. Roh Kudus itu sudah dilepaskan kepada kita. Kita harus bisa membangun hubungan dengan dia supaya semakin hari yang tampak di wajahnya kita adalah wajahnya Yesus. Bukan wajah yang lain, bukan wajah manusia lama, bukan wajahnya setan, bukan wajahnya artis atau wajahnya apa, tetapi adalah wajahnya Yesus. Ini yang Tuhan coba pulihkan. Karena begitu Yesus datang, tidak ada yang berhasil. Ketika Yesus datang, baru Bapa sendiri mengakui bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Di peristiwa lain dikatakan dengarkanlah. Ini memang contoh anaknya yang berhasil. Ini contohnya bagaimana manusia seharusnya hidup. Makanya dikatakan Yesus adalah Adam yang terakhir. Bukan Adam yang kedua ya. Kalau ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang ke-100. Tapi dia bilang Adam yang terakhir, yang memenuhi seluruh kehendak Allah di dalam hidupnya. Akhirnya kita lihat, oh Yesus begini ya, kemuliaan Yesus begini ya, karakternya itu seperti ini. Hal itu pula yang sementara Tuhan pulihkan dalam hidupnya kita. Memang pasti kita namanya manusia lama, kita dikikis, proses, ngeri. Kita ini seperti bejana yang memang diproses terus menerus. Di air retak, dipoles, dibentuk, retak, dihancurkan lagi, terus dipoles lagi, dibentuk, sampai betul-betul jadi bagus, jadi indah dalam pemandangan. Bahwa supaya yang nampak itu adalah mukanya Yesus. Kita lihat coba gini, 2 Korintus 4 ayat 16.
Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Kemuliaan yang kekal. Kalau kita rasa kemuliaan kekal itu apa? Apakah penderitaan ini mengerjakan ketenaran, posisi, jabatan, atau uang? Apakah ketika kita mencoba mengikuti cara hidup Yesus, kita akan jadi kaya? Tidak. Kemuliaan yang dimaksud oleh Paulus bukan itu. Tetapi manusia yang dikikis kita, manusia lama kita, dikikis supaya yang makin nampak adalah kemuliaannya Yesus. Kemuliaan yang kekal itu, yang mulia itu, bukan uang, bukan segala sesuatu yang kita harapkan di dalam dunia ini. Sama sekali kita nggak akan harap. Kita pasti kecewa, kita pasti jual Yesus. Kata percuma aku pergi gereja 4 hari seminggu, apa sih saya dapat? Nah, itu bahaya sekali kata-katanya. Itu ngeri kan? Salah kalau kita mencari sesuatu, tetapi kita sementara memang membangun manusia batinnya kita supaya apa? Kita punya kemuliaan itu semakin mirip wajahnya Tuhan, semakin nampak di kita. Kita lihat, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini, apapun yang kita sementara menderita, apakah kita harus mengampuni, apakah kita harus berkorban, apakah kita harus mengerjakan sesuatu, kita membantu sesamanya kita, orang-orang di sekitarnya kita menolong saudaranya kita menolong temannya kita, itu menderita loh. Karena bagaimanapun ketika kita berkorban, dagingnya kita yang dikikis kan. Ketika kita mengampuni, egonya kita yang dikikis. Ketika kita merendahkan hati, egonya kita yang dikikis. Kalau mau sombong kan besar-besar. Nah, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya selalu bilang sama anak, iya nak, iya deh, kalau di dalam waktunya kita saja yang singkat ini kita tidak cinta Tuhan, bagaimana nanti di kekekalan? Ya, kakak Kolo ya, kakak Kolo yang punya statement ini. Bagaimana kalau dalam waktu anggaplah 80 tahun, anggaplah katanya umur manusia 80 tahun, sisanya bagus. Dalam waktu 80 tahun kita sombong, oh bagaimana di kekekalan? Kalau dalam waktu 80 tahun kita tidak mengampuni, bagaimana di kekekalan? Yang Tuhan mau lihat itu apa yang di dalam. Tuhan melihat hati, Tuhan lihat kedalaman. Oh gini ya, kemuliaannya gini. Pernah dengar ceritanya tentang Nebukadnezar? Yang dibilang gini, mene tekel ufasin. Kau sudah ditimbang, timbangan udah cukup. Nah timbangan dulu itu ceritanya orang kalau menakar hati, katanya menakar sebuah kadar, itu caranya dengan ditimbang. Waktu hatinya ditimbang, timbangannya udah cukup, akhirnya diturunkan. Bagaimana kita bisa menerima pemerintahan yang kekal kalau misalnya kualitasnya kita kualitas air comberan? Iya kan, kata-katanya begitu. Kualitasnya kita adalah kualitas emas tidak murni. Kualitas kita bukan kualitas yang nomor 1 gitu. Kualitas nomor 1 sudah ditunjukkan, Yesus sudah tunjukkan. Mengampuni, berkorban, sangkal diri, pikul salib, ikut kehendak Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Dia sudah tunjukkan begini loh kualitas yang berhasil. Bapak tuntut, ini loh prototipenya.
Mau ikut enggak? Memang setiap hari dikikis. Kita harus mengampuni, harus bikin apa? Harus kita merenungkan firman setiap hari. Tidak cinta uang, kita tidak terpikat dengan hal-hal dunia, mainan-mainan dunia di luar semakin banyak. Itu kan sangkal diri. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Ada beberapa pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan di sini, memang harus membaktikan hidupnya memang sepenuhnya untuk Tuhan. Dibandingkan kalau di luar, mau jadi hamba Tuhan kaya, janganlah. Jangan jadi hamba Tuhan. Ini serius. Mau jadi guru kaya, jangan. Dia jadi guru, jadi pebisnis. Tapi tidak bisa, karena mereka membaktikan diri untuk kehendak Tuhan yang ada pada dirinya. Yang utama adalah kehendak Tuhan. Dikatakan gini, kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, apa yang kami pakai, apa yang kita sandang, apa yang kita punya, mobil yang kita pakai, atau rumah yang kita tinggali, atau apa, itu tidak penting. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan lebih tertarik mengubah karakternya kita dibandingkan memberkati kita. Kalau karakternya kita tidak berubah, jangan harap kita dipercayakan segala sesuatu apa yang Tuhan mau percayakan. Yang dia mengharapkan selalu kualitas. Dia datang selalu tanya, adakah kualitas di sini? Adakah buah di sini? Adakah? Kalian sudah bikin apa? Kalian sudah bikin apa? Dia tidak aman, Tuhan tidak aman dong. Masa kasih anaknya sesuatu yang akhirnya nanti contoh, dia nggak bisa pengendalian diri, dikasih uang, jangan-jangan pergi mabok-mabok main cewek, iya kan? Akhirnya kan yang dilihat kan kualitasnya kita gitu, apa yang di dalamnya kita. Tuhan bilang waktu pilih Daud, jangan lihat parasnya, sebab Tuhan melihat hati. Memang lebih pendek, katanya lebih pendek. Saul itu katanya tinggi, lebih tinggi, katanya kayak saya gitu. Tidak berarti saya Saul, tolak. Oke ya, pemimpin ya, kita pemimpin memang betul-betul kita ini susah payah loh. Harus memang tujuannya kita bahwa tadi yang Paulus bilang ini, sakit bersalin sampai rupa Kristus itu nampak di wajah, sampai rupa Kristus itu muncul. Memang itu kerinduan kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin komsel. Kita rindu sekali anak-anaknya kita itu, wah sifatnya Yesus ini kayak gini, sifatnya Yesus gitu, sifatnya Yesus gitu. Kita tidak perlu susah payah lah, maksudnya kayak cari-cari jiwa atau apa. Bayangkan, Yesus itu tidak pernah ada yang ketemu Yesus dan tidak berubah hidupnya. Makanya semua orang berbondong-bondong cari dia. Ya siapa sih yang tidak mau kualitas? Emas, biar mau dibuang saja ada yang pungut, pasti. Itu sudah pasti. Yesus itu murni. Sampai dimana ketika orang ketemu dia, orang cari, berbondong-bondong. Kita tidak perlu bilang mau pakai trik atau apa segala macam untuk orang mau ikut kita, tidak perlu. Kalau memang kita berkualitas, pasti orang pada ini ikut. Itu sudah pasti. Leadership seperti itu. Yesus itu seperti itu. Nah, dunia ini satu hal yang saya pengen share. Dunia ini butuh Yesus. Kita ini dinanti-nanti. Wajah Yesus yang ada di kita ini harus nampak di setiap kita, karena dunia membutuhkan Yesus kecil yang seperti ini. Oh iya, serius. Karena ketika mereka melihat Yesus, mereka itu seperti punya sebuah hope. Kenapa sih orang mau ikut Yesus? Coba bertanya dalam hatinya kita sendiri masing-masing, kenapa mau ikut Yesus? Kenapa kita iya, kalau Chris senyum-senyum nih pasti berharap kaya. Oke. Kenapa kita mau ikut Yesus? Kenapa? Seperti Kolose tadi bilang, pengharapan akan kemuliaan. Dunia itu butuh pengharapan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan keputusasaan. Makanya anak-anak Tuhan itu harus tampil memberikan harapan kepada mereka. Dalam dunia ini masih ada Yesus.
supaya mereka ikut dia. Ketika orang lihat Yesus, langsung timbul imannya. Satu hal, saya pernah dicerita sama satu orang hamba Tuhan. Dia share saya, dia bilang gini, iman itu bukan saja hanya dari pendengaran. Oh ya, pendengaran akan firman Tuhan, tetapi juga dengan kita melihat kepada Yesus. Iman itu tidak lahir dari pergumulan. Oh ya? Iya, adakah iman itu dikatakan, oh saya bergumul, saya bergumul untuk percaya. Iman tidak akan lahir dari situ. Iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Coba kita buka di Ibrani 12. Kita coba baca Ibrani 12 ayat 1. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya coba bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa kita yang begitu merintangi kita. Oke? Yang merintangi kita untuk maju selalu apa? Beban dan dosa. Setelah itu kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaannya kita adalah apa? Perlombaannya kita adalah keserupaan. Iya, kalau kita serupa kita dapat mahkota, gitu ceritanya. Bukan lomba apa ya, yang kaya-kaya, yang lomba tenar-tenar atau yang apa? Tidak, bukan. Perlombaannya kita yang diwajibkan adalah memenuhi panggilannya kita. Panggilan awalnya kita adalah dalam keserupaan kita memerintah. Kalau menang, dapat mahkota. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Dia. Oh, waktu kita lomba, waktu kita semakin serupa, kita semakin berusaha untuk serupa. Kita harus dengar firman supaya bangkit imannya kita, dan kita harus lihat ke Yesus. Yesus bikin apa ya? Baru setelah itu dikatakan apa? Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada kesempurnaan, iman kita kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa Allah, kemuliaan. Jadi dia bilang gini, yang memimpin kita dalam iman, bahasa Inggrisnya author and perfecter. Dia yang memberi kita iman, yang pertama kali memberikan kita iman, sesudah itu dia memperfectkan, dia perfector, menyempurnakan kita, membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi waktu kita lelah, waktu kita takut, aduh malas ini mengampuni, kenapa dia sudah berkali-kali bikin kesalahan kayak gini, terus masih saya harus ampuni. Iya kan? Kenapa saya lihat mukanya itu kayak lucu jengkel sekali, kayak saya mau cakar. Akhirnya kan kita harus bilang, ketika saya ketawa. Jadi akhirnya kan kita waktu kita lihat ke Yesus, Yesus saja dicaci maki, dihianati dengan muridnya sendiri. Nah, akhirnya kita lihat, nggak bisa, saya harus mengampuni seperti Yesus mengampuni. Waktu kita memberi, waktu kita harus berkorban, waktu kita harus mengurusi saudaranya kita, waktu kita harus melayani orang-orang, melayani siapapun itu, orang terdekatnya kita, ke saudaranya kita, apanya kita. Kita kalau nggak lihat Yesus, Yesus baiknya, masa saya nggak baik, masa saya juga nggak lakukan itu, masa saya juga nggak begitu. Masa saya juga nggak memberi? Yesus saja memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Oke bos, siap. Gitu kan? Kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu harus mengajar mereka. Perintahnya Tuhan. Amanat agung, kita harus mengelola orang. Ajar mereka, memuridkan mereka. Itu perintah. Kita lihat orang, dia harapan, dia mau deh. Ya mau kurus ini. Jadi manusia buangan saja, tidak bisa. Tuhan bilang, kerjakan. Yang paling pertama Tuhan percayakan ke kita adalah kita harus kelola orang. Dia katakan, akan menerima kuasa, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah, ajarlah mereka lakukan apa yang sudah saya katakan. Nah itu, waktu kita lihat Yesus, timbul iman. Kita mempunyai iman pada Yesus. Kita percaya mengenai sesuatu hal yang tidak kita lihat, tidak kelihatan.
bukan yang hal kita lihat. Banyak orang iman itu tumpang-tumpang tangan ya. BMW ditumpang-tumpang tangan. Enggak. Jangan, bukan begitu Bapak Ibu, saudara-saudara. Bukan. Sekarang lagi berkembang banyak pengajaran. Sekarang lagi datang invasi dari bangsa-bangsa Afrika, terutama negara Nigeria. Mereka bergeng-geng itu datang ke Indonesia khusus untuk bawa Injil kemakmuran. Wah, ngeri sekali itu, serius. Itu kalau saya bisa panggil imigrasi, kejar-kejar mereka bisa. Tapi mereka itu bawa, mereka menyesatkan banyak orang. Mereka iming-iming apa, akhirnya minta-minta uang, minta-minta duit, supaya akhirnya mereka pulang dengan menjara banyak hal, menyesatkan banyak orang, kasih membuat palsu, bikin segala macam, mereka atraksi suka-sukanya, padahal hal itu tidak terjadi. Saya akan bahas itu. Cuma saya bilang iman itu datang dari mendengar firman dan melihat Yesus. Kita dengar firman, kita tahu janji Tuhan, dan kita lihat Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Semuanya digenapi di Yesus. Kita lihat, makanya imannya kita timbul. Kita bisa bekerja, kita bisa memberi, kita bisa mengampuni, kita bisa melayani lebih lagi, kita bisa melakukan segala hal apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi pengalaman mata terbuka itu harus jadi pengalamannya kita. Bagaimana kita melihat Yesus dalam setiap segi kehidupannya kita. Kalau misalnya kita lihat mata terbuka itu seperti ya Elisa dengan bujangnya. Hari itu yang mereka dikepung sama tentara Aram, yang menyertai kita jauh lebih besar. Nah, karena dalam banyak masalahnya kita harus bisa melihat hal itu. Mata terbuka. Kadang mata rohaninya kita tidak terbuka. Kita tidak bisa melihat Yesus, kita tidak bisa melihat pertolongannya Tuhan. Hanya karena kita pakai mata jasmaninya kita. Paulus lihat Yesus. Nah, Sakeus lihat Yesus, diajak makan. Ya kan? Paulus lihat Yesus, jadi buta. Matanya terbuka, dia lihat Yesus. Akhirnya dia melayani lebih sungguh-sungguh, betul tidak? Masa dia lihat Yesus, sudahlah, saya mati saja. Jadi, tapi dia melayani lebih, karena saya sudah lihat Yesus. Saya tahu dia Tuhan, saya harus layani dia. Sakeus, dia lihat, asik dong, enak diajak makan. Orang buta mendengar Yesus, tolonglah saya, anak Allah yang mati ini. Akhirnya sembuh. Apapun itu, cari, biarlah mata kita itu selalu melihat Yesus. Karena memang lebar-lebar ini. Kok sampai ke iman? Oke. Karena memang tujuan Yesus datang itu mencelikan mata yang buta. Dia bilang, Roh Tuhan ada Pak. Kita coba buka. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Nah, ini tugasnya Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk apa? Dia menyampaikan kabar baik. Itu kabar baik itu mengenai apa kita dengar. Next, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, Yobel telah datang. Nah, apakah hidup kita sudah seperti Yesus? Itu selalu menjadi pertanyaan. Apakah kemuliaan Tuhan sudah terpancar dari kita? Saya mau tutup ini. Apakah pengejaran kita adalah bagaimana karakternya kita diperbarui dari hari ke hari, semakin serupa dengan Yesus? Kalau sudah, kita puji Tuhan, luar biasa. Kalau tidak, mulailah berlomba dari sekarang. Karena perlombaannya kita cuma ini. Dunia ini butuh melihat kita supaya imannya mereka tumbuh. Contoh misalnya teman kerjanya kakak Polo, tukang yang terikat dengan hal apa, atau yang sedang dia lihat kehidupannya kakak Polo, wah kehidupannya Yesus kayak gini, orang Kristen gini, wah mau tak juga deh hidup seperti itu. Kita harus jadi gambar buat generasi ini.
Oh, anak-anak Tuhan tahu Kristen itu pasti begini, baik kita tahu, tidak suka berkelahi, tidak suka bicara kotor, tidak suka mabuk-mabuk, tidak suka apa. Nah, hal itu kan yang menjadi gambar buat generasi ini. Imannya mereka tumbuh, mau kan juga deh. Itu yang menjadi pengejarannya kita. Dunia membutuhkan kita. Dunia butuh melihat gambar bagaimana sosok manusia yang berhasil itu, supaya imannya mereka tumbuh, supaya mereka terbangun. Pengejarannya kita jangan hal yang lain. Yang lain itu bonus. Pasti Tuhan sediakan. Tuhan selalu mau memberkati kita. Dia senang kalau kita diberkati, serius. Itu memang Tuhan senang gitu. Kalau serupa dipercayakan apa? Pasti gitu. Itu sudah pasti. Itu adalah akibat dari keserupaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Saya tutup sharing saya malam ini. Tuhan Yesus, saya serahkan.